Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali Om saya Dewi Swastiastu. Neri menjumpai Anda dalam program Bisnis Bali News. Saat ini saya berada di Hotel Alila Seminyak bersama dengan co-founder Pak Made Bayu Adi Sastra ST. Mari kita sapa beliau. Swastiastu Pak Bayu. Om Swastiastu Mbak Dewi, Baik. Selamat datang di Alila Seminyak. Terima kasih, luar biasa ini, luar Terima biasa kasih, Alila terima Seminyak. kasih. Gimana kabarnya Pak Bayu? Astungkara sehat. Sehat ya Pak? Ya. Harus selalu sehat. Harus, Karena di semangat. tengah pandemi seperti ini, Ya. kesehatan nomor satu Pak Bayu. Betul, harus selalu sehat dan semangat. Betul. Jadi bagaimana Pak Bayu kondisi Alila Seminyak di tengah pandemi ini? Jadi Om Swastiastu, pemirsa Bali TV dimanapun berada. Jadi seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 di Bali kan sudah berlangsung hampir 8 bulan. Jadi kita semua juga sejak April sudah sementara menutup operasi. Sejak April ya Pak? April. Mengingat kebijakan Permenkumham nomor 11 tahun 2020 yang membatasi orang asing masuk ke wilayah Indonesia sudah diberlakukan. Sehingga mau tidak mau kita harus mengambil keputusan untuk tutup sementara. Seperti itu Mbak. Artinya sejak Maret sudah tutup ya Pak? Ya, jadi kita tutup sejak 1 April 2020. April. Iya, 2020. Sampai saat ini masih tutup juga? Iya, jadi sebulan terakhir situasi sejak Pak Gubernur melonggarkan untuk wisatawan domestik sejak per 31 Juli. Ya. Jadi kita juga mencoba lebih kreatif berpikir kira-kira segmen market mana yang masih bisa kita garap. Betul. Akhirnya kita coba sebulan terakhir buka di weekend, Mbak. Jadi Buka di Jumat, weekend Sabtu, aja. Minggu kita buka restoran sama beach bar kita untuk coba ngambil market lokal seperti itu. Artinya Agar sudah bisa berjalan bertahan. 1 bulan ya Pak? Ya kurang lebih restoran? 1 bulanan lah. Artinya bukanya setiap weekend, Jumat, Weekend, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Dan itu Minggu. bagaimana Pak respon masyarakat? Astungkara memang waktu Agustus kan sempat ada long weekend. Betul. Ya waktu itu kan situasinya cukup bagus ya. Kita pikir market domestik datang. Cuman belakangan memang datar-datar aja, tapi paling tidak masih bisa kita jualan lah untuk anak-anak bisa mendapatkan revenue di akhir pekan. Seperti itu. Artinya salah satu strategi ya Pak untuk Ya. tetap bisa bertahan di tengah Betul. pandemi. Untuk apa ya, menumbuhkan kreativitas. Ya. Jadi sejak pasti Alila Seminyak ini dari stafnya, dari semuanya kan dirumahkan ya Pak ya? Iya, Dirumahkan jadi sejak April. kita sejak April ngambil kebijakan unpaid leave, Mbak. Jadi tetap aja harus ada yang bekerja. Betul. Untuk Maintenance, maintenance, jadi kamar-kamar juga tetap harus kita pelihara, kolam renang, landscape dan lain sebagainya. Jadi kita tetap berusaha untuk mengatur sedemikian rupa agar karyawan juga tetap beraktivitas. Ya. Cuman ya kita batasi Ya, artinya dengan lebih protokol sedikit kesehatan. Ya, lebih sedikit untuk jadwalnya. Artinya Betul. sempat merumahkan tidak Pak? Merumahkan penuh? Ya. Enggak. Artinya ada beberapa. Iya, diatur waktu kerjanya. Diatur waktu, diatur ya. waktu kerjanya. Mungkin lebih sedikit jam Betul, kerjanya. betul. Baik Pak, tadi berbicara soal maintenance, artinya kan butuh dana besar ya untuk Betul. mengelola Alila Seminyak ini yang Ya. luas sekali. Berapa Ya, luasnya ya. Pak? Kita total kamar 240, Mbak. 240 kamar. Luas lahan hampir 2 hektar. Hampir 2 hektar, Iya. luar biasa. Itu bagaimana Pak biaya operasionalnya? Kan tutup nih dari April. Ya memang sejak April kita berusaha bertahan. Berusaha bertahan. Berusaha bertahan, karena kan revenue sama sekali nggak ada. Betul. Tapi di satu sisi biaya-biaya rutin tetap harus jalan. Karyawan juga harus tetap mendapatkan haknya. Betul. Jadi kita ya coba dengan sisa kemampuan yang ada, Mbak, untuk tetap bisa berjalan, menjaga properti kita agar tetap bisa terjaga dengan baik dalam situasi seperti ini. Cuman memang kalau waktunya semakin hari semakin panjang kan juga habis nafas kita. Betul. Betul. Nah kemudian tidak coba untuk buka hotelnya Pak, karena kan ini udah mulai aktivitas masyarakat sudah mulai biasa gitu, bahkan banyak domestik yang luar Bali juga yang liburan ke Bali Pak. Kalau dari sisi saya, kalau saya lihat data-data terakhir Mbak ya, saya ambil data dari kedatangan di airport sejak Agustus sampai September, belum ada sign-sign positif. Jadi rata-rata kedatangan per hari itu hanya sekitar 2.500 2.500. wisatawan.
yang belum tentu semuanya juga wisatawan, Mbak. Betul. Kan kemungkinan juga ada pejabat, Betul. ada evakuasi dan lain sebagainya. Jadi kita pikir dengan situasi yang ada, rasanya kami belum berani untuk ngambil keputusan untuk membuka properti kita. Risikonya terlalu besar. Karena ketika kita buka, biaya-biaya rutin yang harus kita bayar cukup besar sekali. Kita kalau dalam situasi normal, Mbak, bayar listrik per bulan aja bisa hampir 800 juta. Jadi kalau situasi begini ya kita harus pintar-pintar ngatur agar tidak jadi masalah di cash flow seperti itu. Ya. Nah, selain tadi buka restoran dan bar ya Pak di weekend, strategi apa lagi sih Pak yang digencarkan di Ali Lasminya? Jadi strategi bertahan mungkin itu ya, kita coba lebih kreatif untuk mencari market-market domestik. Tapi tentu saja semuanya ada keterbatasan. Karena biar bagaimanapun Bali sebagai destinasi internasional kan sangat tergantung juga dengan wisatawan asing ya. Di satu sisi Permenkumham nomor 11 tahun 2020 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia masih berlaku. Jadi kelihatannya market masih susah gitu. Jadi mungkin yang paling rasional buat kita adalah kita bisa dibantu oleh pemerintah pusat, dunia usaha di Bali untuk diberikan semacam stimulus, bantuan, pinjaman lunak mungkin, sehingga kita masih tetap bisa bertahan sampai tahun 2022. Jadi harapan kita kan dalam program pemulihan ekonomi nasional mungkin pemerintah pusat bisa mengalokasikan untuk Bali pinjaman lunak untuk dunia usaha, sehingga dunia usaha tetap masih bisa membayar gaji karyawannya, tetap bisa membayar kewajiban-kewajiban rutin, tetap bisa membayar pajak-pajak daerah, sehingga perputaran ekonomi sama daya beli masyarakat masih ada. Seperti yang Mbak Dewi ketahui, belakangan ini kan pertumbuhan ekonomi Bali turunnya paling dalam di seluruh Indonesia. Kita di triwulan kedua turun 10,98, jadi paling rendah di seluruh Indonesia. Jadi kelihatannya agak berat juga buat kita untuk bisa bertahan. Jadi kita ada problem di daya beli dan konsumsi masyarakat. Jadi mungkin itu yang bisa dibantu sama pemerintah. Nah, untuk perpajakan Pak, ada kendala Pak? Ya memang ada beberapa PMK yang memberikan insentif, seperti misalnya pajak PP 23, 25 juga diberikan diskon. Tapi kan dalam situasi seperti sekarang kan memang penghasilan karyawan juga lagi berkurang. Penghasilan perusahaan juga lagi berkurang. Jadi menurut pendapat kami mungkin kalau memungkinkan stimulusnya justru stimulusnya yang lain seperti itu. Seperti itu, Mbak Dewi. Nah, kemudian Pak, di pandemi seperti ini memberikan special price nggak sih Pak? Karena kami hotel juga masih tutup, jadi kita melihat tidak terlalu berdampak ya Mbak ya ke operasional. Karena yang terjadi sekarang kan memang demand-nya yang tidak ada, jadi marketnya yang turun. Jadi kami tidak ngambil strategi seperti itu untuk bisa bertahan. Artinya sejauh ini keputusan yang diambil untuk buka restoran itu yang terbaik ya Pak? Sejauh ini responnya gimana? Bagus ya Pak? Ya, ada saja yang datang? Kami lihat di weekend so far ya cukup bagus responnya. Jadi mungkin karena kita juga di pinggir pantai, kemudian sunset point-nya juga kita cukup bagus, di open air gitu. Masyarakat yang datang juga merasa lebih aman kan? Kan kita sekarang dalam situasi pandemi ini masyarakat biasanya carinya tempat-tempat yang lebih open air, sehingga lebih aman dari penularan, seperti itu. Nah, kemudian Pak, tadi berbicara pandemi ya, ekonomi kita terpuruk, kemudian salah satu Alila Seminyak ini juga merasakan dampaknya Pak. Kemudian Pak, strategi untuk ke depan, apa sih Pak? Jadi saya pikir untuk Bali ya, untuk Bali saya pikir ini masalahnya bukan hanya Alila Seminyak gitu. Hampir semua. Hampir semua kita karena kita sangat bergantung dari pariwisata. Jadi mungkin obat kita cuma dua, Mbak. Obat kita cuma dua untuk Bali ya. Yang pertama stimulus bantuan pinjaman modal kerja, pinjaman lunak untuk dunia usaha seluruh Bali.
Yang kedua ya vaksin. Vaksin. Ya, jadi mungkin ini saja yang Besar sekiranya menurut pendapat kami membuat kita sama-sama masih bisa bertahan dalam Masih situasi bisa. sulit ini. Betul. Nah, dulu ini Alila Seminyak ini berdiri tahun berapa, Pak? Ibu? Jadi kita buka itu 1 Oktober 2015, Mbak. 2015, artinya Ya. sudah 5 tahun ya, Pak? Sudah berjalan 5 tahun. Jadi kita buka bertahap, karena pada saat buka juga kemampuan kami terbatas. Artinya tidak langsung seperti sekarang ya, Pak? Ya? Iya, masih bertahan penyelesaiannya. Penyelesaian bangunannya bertahap juga sesuai dengan kemampuan kita. Iya, betul. Seperti Nah, itu. untuk segmentasinya, Pak, waktu dibangunnya Alila Seminyak Kita memang ngambil segmen menengah ke atas, Mbak. Menengah ke atas, Iya. betul. Kebetulan kita berlokasi di daerah Peti Tenget, daerah Seminyak, di mana hotel-hotel yang ada di sini juga mungkin yang di pinggir pantai lah, Mbak. Rata-rata bintang 5. Bintang 5. Nah, sebagai co-founder, Pak, dari Ya. Alila Seminyak ini tentunya kan punya tadi strategi sudah disampaikan juga, Ya. kemudian nanti bisa ditegaskan juga. Tetap semangat, artinya di tengah pandemi ini banyak Ya. kreativitas yang dilakukan. Ya. Nah, mungkin Pak bisa disampaikan juga kepada pemirsa dan teman-teman pembisnis ya, pengusaha tentunya yang juga merasakan dampaknya. Apa Ya. sih yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini? Iya, terima kasih. Saya pribadi dalam situasi pandemi ini, khususnya di Alila Seminyak, Mbak ya, Iya. di awal-awal itu kita gunakan untuk mengupgrade fasilitas kita. Iya. Jadi Upgrade. teraso kita perbaiki, Maintenance kemudian ya, Pak, ya. kita buat maintenance untuk meningkatkan kapasitas kita seperti itu. Artinya mau memberi apa ya, mendapatkan kesempatan ya untuk Iya, maintenance, pada saat fasilitas. situasi normal kan rasanya susah sekali kita bisa punya waktu untuk memperbaiki fasilitas yang kita punya, lobby, Iya. toilet dan lain sebagainya. Justru pada saat sekarang kita gunakan untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas itu, Iya, betul. sehingga nantinya properti kita juga kelihatan lebih bagus. Nah, Yang lain ya tetap harus semangat. Yang kedua ya jaga kesehatan. betul. Itu yang penting, Pak. Iya, itu yang paling penting. Ya, karena kalau sudah sehat kita bisa melakukan apapun, ya Betul. bisa berkreativitas. Sehingga imun tetap bagus, Betul. pikiran tetap positif Betul. gitu. Biar bagaimanapun kami percaya pasti semua akan indah pada Iya, waktunya. badai pasti berlalu. Pasti. Karena kan tidak hanya 1-2 orang yang merasakan, tapi Betul. ini semua bahkan Dunia, global. Iya, dunia, betul. Jadi semua juga tidak tahu bagaimana yang akan terjadi, tapi paling tidak kita berusaha yang terbaik bersama-sama. Nah, Pak, mungkin bisa ditegaskan lagi harapan kepada pemerintah, Pak. Kepada pemerintah mungkin kita berharap dukungan. Betul. Selama ini memang kita lihat sudah luar biasa ya, pemerintah provinsi melakukan penanganan COVID-19. Jadi yang cukup terkendali, kita lihat Bali salah satu yang terbaik Betul. penanganannya. Ya di sisi yang lain mungkin harapan kita sama-sama memperjuangkan bantuan pinjaman lunak untuk dunia usaha, sehingga kita semua masih bisa bertahan dalam situasi pandemi ini. Iya. Nah, Pak, untuk protokol kesehatan, sehingga bagaimana sih Alila Seminyak ini memberikan fasilitas sehingga masyarakat yang ingin berkunjung ini merasa aman? Jadi properti kita sudah mendapatkan sertifikasi dari Dinas Pariwisata. Sudah ya, Pak? Ya? Sudah disertifikasi Sejak kapan itu, Pak? sejak 2 minggu yang lalu ya. 2 minggu yang 2 minggu yang lalu. Jadi kita sudah mendapatkan sertifikat protokol tatanan kehidupan era baru dari Provinsi Bali. Ya. Jadi kita memenuhi semua aspek yang dipersyaratkan. Ya. Jadi kita agak ketat karena kita juga ingin di properti kita orang yang datang merasa aman. Betul. Jadi ini kan masalah kepercayaan, Mbak. Betul. Sehingga kita menerapkan itu dengan benar-benar cukup serius dan disiplin. Ya. Seperti itu. Iya, jadi kalau operasional yang di weekend itu tadi bukanya dari jam berapa, Pak? Kalau weekend yang Jumat Sabtu kita buka dari sore, karena kita marketnya di Jam 4, Sunset, jam ya jam 4 sore sampai malam jam 10. Kecuali Minggu kita buka dari brunch, dari makan brunch, siang iya. ya. Jadi kalau teman-teman ingin berkunjung, ingin mampir ke Alila Seminyak silakan, ya, dengan senang hati. Betul. Ya. Artinya Senin sampai Kamis close ya, Pak ya? Sementara masih tutup. Masih close ya, Masih artinya tutup. membuka kreativitas tadi ya, Iya. inovasi baru untuk Kita coba open. biar bisa cari peluang yang ada. Peluang yang ada untuk di weekend ya, Pak ya? Betul. Dan sejauh ini juga responnya kan lumayan ya? Ya Lumayan sejauh ini bagus. berjalan cukup baik. Cukup baik. Dan untuk menunya bagaimana, Pak? Artinya kan ada nih spesial di tengah pandemi gitu. Ya.
Ya memang kalau menu ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan. betul. Jadi kita sederhanakan sehingga penyiapannya bisa lebih cepat, tamu nggak terlalu lama menunggu, sehingga protokol kesehatan itu tetap bisa diberlakukan dengan baik seperti itu. Ya. Artinya kan tadi sudah saya masuk juga sudah screening, Ya. kemudian ada hand sanitizer, Ya. cuci tangan dan sebagainya. Artinya Harus. Alila Seminyak ini juga menerapkan protokol kesehatan ya, Ya. untuk menjaga keamanan staf, kemudian juga pendatang gitu. Itu tanggung jawab Tanggung kita, jawab, Mbak, betul. agar tamu yang datang benar-benar merasa aman. Aman, betul. Ya. Baik Pak Bayu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak informasinya. Dewi. Ya, sehat-sehat Terima kasih ya, Pak. udah mampir ke Alila Seminyak. Baik, sama-sama Pak. Oke. Sehat-sehat bersama staf dan Alila Seminyak. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara saya bersama dengan Pak Bayu Adisastra, CEO founder dari Hotel Alila Seminyak gitu ya, yang memberikan kreativitas pada saat weekend, yaitu Jumat, Sabtu, Minggu, membuka restoran, kemudian saat ini untuk hotel sementara close, dan pemirsa juga bisa menikmati ini di weekend. Jadi sekian, saya Dewi Neri, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi Om Santi. Santi. Terima kasih. Terima kasih.